Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di tengah rimba belantaranan hijau, terdapat ruang terbuka dengan diameter kurang dari 100 meter. Seekor landak raksasa berbaju besi dengan panjang tubuh lebih dari 30 meter dan tinggi lebih dari 10 meter menatap dengan sepasang mata merah tua, menatap dingin ke arah Jin Xianer dan Jin Tai di langit. Landak berbalut besi ditutupi dengan pelindung besi yang lebih kuat dari baja. Di celah baju besi, ada paku panjang dan sangat tajam. Baru saja, dalam satu pukulan, Jin Xianer memuntahkan darah. Itu adalah lonjakan yang ditembakkan oleh landak berbaju besi. Melihat tubuh landak berbalut besi, ada 3.000 paku yang padat. Zhu Hengyu dan Jin Xianer saling pandang tiba-tiba. Hanya satu lonjakan yang meledakkan Jin Xianer hingga memuntahkan darah. Jika ini penuh dengan daya tembak, bukankah Jin Xianer dan Jin Tai akan melancarkan saringan? Oleh karena itu, Zhu Hengyu dan Jin Xianer mundur hampir pada saat yang bersamaan. Kekuatan binatang landak ini jelas merupakan puncak dari level menengah, bahkan dekat dengan suci level tinggi. Lawan seperti itu, bahkan jika keduanya bekerja sama, juga merupakan lawan. Setelah Santo Iblis landak ini menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di bawah 3.000 paku, kekuatan itu. Tepat ketika Jin Tai, Zhu Hengyu, dan Jin Xianer saling memandang. Binatang landak tidak memberi mereka kesempatan untuk ragu. Jika Jin Xianer dan Jin Tai baru saja membuat keputusan yang menentukan dan segera pergi, mereka pasti bisa melarikan diri. Namun, setelah ragu-ragu, mereka kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Melihat sekitar, binatang landak itu, dengan lampu hijau di sekelilingnya. Serangkaian tepi tajam hijau zamrud melonjak seperti latihan, menendang Zhu Hengyu dan Jin Xianer. Jelas sudah terlambat untuk melarikan diri. Zhu Hengyu dan Jin Xianer menjadi sasaran serangan binatang landak. Apalagi duri binatang landak ini secepat kilat, dan juga memiliki fungsi pelacakan sendiri. Begitu dia terkena tembakan, pada dasarnya tidak ada cara untuk menghindarinya. Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu tahu bahwa kali ini dia mungkin harus menyingkirkannya. Jin Xianer memuntahkan darah dengan benturan duri. Sekarang 3.000 duri akan ditembakkan satu persatu. Jika kecepatannya cepat dan benturannya keras, bukan apa-apa. Tapi masalahnya sekarang adalah duri landak ini otomatis terlacak. Apalagi kecepatan terbang duri ini terlalu cepat. Lebih cepat dari kecepatan terbang suku Golden Eagle, lebih dari 3 kali lebih cepat. Serangan seperti itu tidak bisa dihindari sama sekali, tapi hanya bisa dilawan. Tetapi masalahnya sekarang adalah hal ini sangat menarik. Di antara kilatan pikiran, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Sampai saat ini, antara Zhu Hengyu dan Jin Xianer, pasti ada seseorang yang mengorbankan dirinya dan secara paksa menahan serangan dari binatang landak tersebut. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk orang lain. Jika keduanya kabur, atau keduanya tidak lari, keduanya harus mati di sini. Menghadapi situasi seperti itu, tentu mustahil bagi Zhu Hengyu untuk membiarkan Jin Xianer mengorbankan dirinya dan menutupi retretnya. Dengan karakter dan integritas Zhu Hengyu, bagaimana dia bisa membiarkan gadis-gadis mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan hidupnya? Oleh karena itu, pada dasarnya secara tidak sadar, Zhu Hengyu memflash tubuhnya untuk pertama kalinya dan mencegat Jin Xianer. Menghadapi landak di tanah, sambil membelakangi Jin Xianer, Zhu Hengyu meraung, "Cepat pergilah." Sambil berbicara, Zhu Hengyu perlahan-lahan melebarkan sayapnya menghadap duri hijau zamrud yang terus-menerus meluncur keluar dari tubuh binatang landak. Anda memiliki 3.000 duri landak, dan saya memiliki 3.000 bulu emas dan pedang emas. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan pertempuran, setidaknya dia bisa menahannya sebentar dan memenangkan waktu Jin Xianer untuk melarikan diri. Melihat ke depannya, Zhu Hengyu perlahan-lahan melebarkan sayapnya, mengkondensasi pedang bulu emas Zhu Hengyu. Mata Jin Xianer segera berkaca-kaca. Jin Xianer tidak bodoh, dia lebih tahu dari siapapun apa yang dia hadapi sekarang. Binatang landak ini tidak hanya berbaju besi, tapi juga sulit dihancurkan dengan pedang. Selain itu, duri di salah satunya bahkan lebih ganas. Apalagi saat Dewa Landak dan binatang buas berada di tanah. Dia bisa mengekstrak kekuatan bumi dalam radius 3.000 mil untuk meningkatkan serangannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun alam dari binatang landak ini hanya seorang bijak tingkat menengah, kekuatan penghancur yang dimilikinya telah mencapai alam dari seorang bijak tingkat tinggi. Apalagi yang paling nekat adalah, duri landak yang dikeluarkan oleh hewan landak tidak hanya secepat kilat. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk melacak secara otomatis. Dengan cara ini, sama saja dengan menutup kemungkinan melarikan diri sepenuhnya. Menghadapi binatang landak, hanya ada dua pilihan. Cara pertama adalah melawan pemboman sembarangan lawan dengan mengandalkan pertahanan tak terkalahkan.
Cara kedua adalah menyerang hewan landak secara langsung. Kalau tidak ada cara lain. Sekarang jelas, apakah itu jin Xianer atau jin Tai? Mereka tidak bisa menahan pemboman tanpa pandang bulu dari binatang landak dan tidak mungkin menggunakan serangan mereka untuk melawan. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengorbankan seseorang dan menahan serangan binatang landak. Gunakan hidup Anda sendiri untuk orang lain dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Jin Tai berdiri tanpa ragu dan berdiri di depan Jin Xianer. Gunakan hidupnya untuk menjaga keamanan Jin Xianer. Tidak peduli seberapa manis kata-katanya, bagaimanapun juga itu adalah ilusi. Yang disebut aliansi gunung dan satu sama lain sebenarnya hanya membicarakannya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar setuju dengan perkataan dan perbuatannya serta memenuhi janjinya. Tapi sekarang, tepat di depan Jin Xianer, Jin Tai membentangkan sayap emasnya dan memadatkan 3.000 bulu emas dan pedang emas. Dia menggunakan tindakan praktisnya untuk memenuhi sumpah yang pernah dia buat. Waktunya untuk sekarang. Secara logis, jika Jin Xianer lebih pintar, dia seharusnya berbalik dan lari dengan kecepatan penuh. Bagaimanapun, dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Jin Tai menggunakan hidupnya untuk menang. Tidak hanya laki-laki yang berkorban. Tidak hanya pria yang akan menjaga. Bagaimanapun, Jin Xianer bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa meninggalkan Jin Tai dan melarikan diri sendirian. Jika dia melakukan itu, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan berbeda dengan kematian. Tentu saja, apakah itu Jin Xianer atau Jin Tai, sudah sangat jelas. Sebagai orang suci, mereka tidak akan benar-benar mati. Bahkan jika dia dikalahkan dan mati, itu sebenarnya hanyalah pembangunan kembali para prajurit. Tetapi faktanya, setelah tentara dibangun kembali, semua kenangan akan hilang. Meski orang itu masih hidup, dia bukan lagi orang itu. Baru saja memikirkan, Jin Tai masa depan tidak lagi menyukainya. Baru saja memikirkan, bahkan jika saya melihat Jin Tai lagi, mereka tidak saling mengenal. Hati Jin Xianer sangat menyakitkan. Bagi Jin Xianer, kematian tidaklah mengerikan. Sebaliknya, Jin Tai yang tidak lagi mencintainya, atau bahkan mengingatnya, adalah yang paling menakutkan. Waktunya untuk sekarang. Jin Xianer sangat menyukai, dan bahkan jatuh cinta dengan Jin Tai. Jika kita berasumsi, sebelum hari ini, perasaan Jin Xianer terhadap Jin Tai hanyalah kata-kata cinta, bukan cinta. Kemudian saat Jin Tai melebarkan sayapnya, dia berdiri di depannya. Gunakan hidupmu untuk melindungi Jin Xianer. Hati Jin Xianer akhirnya bergetar. Cangkang asli yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan akhirnya membuat celah. Jin Tai melebarkan sayap emasnya dan memblokirnya dengan kuat di belakangnya, lalu mengikuti celah dan masuk ke dalam hati Jin Xianer. Dan segera, dia benar-benar memenuhi seluruh hati Jin Xianer. Hati Jin Xianer sebenarnya sangat besar, cukup besar untuk menampung seluruh dunia. Hati Jin Xianer sebenarnya sangat kecil sehingga hanya bisa menampung satu orang. Membalikkan punggungnya ke Jin Xianer, Zhu Hengyu meraung keras. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada wanita ini. Apakah kamu bodoh? Zhu Hengyu siap meninggalkan tubuh Dharma emas. Namun, dia mengorbankan tubuh elang emas, dan Jin Xianer menyia-nyiakannya dengan mudah. Menghadapi ini, siapa yang bisa berubah? Di tengah suara gemuruh, bulu-bulu emas jatuh dari sayap tubuh elang emas. Dalam cahaya keemasan yang bersinar, bulu-bulu emas melesat menjadi pedang bulu emas, yang mengelilingi tubuh hukum ukiran emas. Pada waktu bersamaan, ribuan duri landak hijau zamrud naik ke udara dari bawah dan melesat ke arah posisi tubuh elang emas. Cici. Mengusir. Dalam suara keras menerobos udara. Ribuan duri hijau, menjulang tinggi. Ribuan pedang bulu emas menukik ke bawah. Booming. Saat berikutnya, terjadi ledakan hebat. Cahaya yang menyala-nyala langsung mengaburkan langit dalam radius ratusan mil. Di bawah konfrontasi gila, 3.000 pedang bulu dari tubuh ukiran emas menghadapi 3.000 duri yang meledakkan binatang landak. Di bawah konfrontasi sengit, energi dalam kehampaan melonjak. Dalam sekejap, ada semburan tonjolan di antara dada dan perut badan hukum elang emas. Seteguk darah menyembur keluar dengan ganas. Meskipun, Zhu Hengyu berhasil menggunakan 3.000 pedang bulu untuk mencegat 3.000 duri binatang landak itu. Namun, di bawah lindung nilai energi, tubuh tempur elang emas Zhu Hengyu masih mengalami dampak yang parah. Selain itu, meskipun Zhu Hengyu mencegat sejumlah besar duri landak, binatang landak itu menembakkan 3.000 duri penuh. Bahkan jika Zhu Hengyu mencegatnya dari dekat, pada akhirnya akan ada ikan yang lolos dari jaring. Cici. 3 duri tajam landak menerobos banyak rintangan Zhu Hengyu dalam sekejap. Mencicit. Dalam suara yang tajam, 3 duri menembus perisai kekuatan asli tubuh Dharma pahatan emas satu demi satu. Dalam seruan Jin Xianer, ketiga duri itu langsung membuka 3 lubang di tubuh ukiran emas Zhu Hengyu. Tidak baik. Merasakan sakit di tubuhnya, kulit Zhu Hengyu berubah drastis. Di atas duri landak ini terdapat racun yang sangat kuat. Jika tidak ada luka, lebih baik.
Setelah terkontaminasi darah, meskipun tidak mungkin untuk melihat darah menutup tenggorokan, itu juga menyebabkan kerusakan yang menentukan pada tubuh pertempuran elang emas Zhu Hengyu. Yang membuat Zhu Hengyu paling merepotkan adalah racun pada duri landak tidak hanya dapat mengikis daging, tetapi bahkan energi yang diisi dalam perisai kekuatan sumber juga dapat terkikis. Membuka mulutnya dengan kasar, Zhu Hengyu menyemburkan seteguk darah hijau tua. Dalam sekejap, racun duri landak telah menyebar ke tubuh Dharma elang emas. Zhu Hengyu mengeluarkan pil detoksifikasi 9 tahap untuk pertama kalinya dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menoleh dan berkata dengan cemas kepada Jin Xianer, "Ayo, pergilah." Menghadapi raungan Jin Tai, Jin Xianer menggelengkan kepalanya dengan air mata. "Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, untuk hidup bersama, mati bersama untuk mati." Saat berbicara, Jin Xianer memberikan wajah yang galak. Di saat berikutnya, kabut emas melambai dari tubuh Jin Xianer. Di kabut emas, satu demi satu tubuh tempur elang emas muncul dari tubuh Jin Xianer. 1, 2, 3, serangkaian 9 tubuh tempur elang emas tersusun rapi di belakang Jin Xianer. Berpegang pada, setelah desakan ke Jin Tai, Jin Xianer menggertakkan giginya dengan keras. Kemudian, tanpa ragu, bersama dengan 9 klon, menukik ke bawah menuju binatang landak dataran rendah. Menghadapi dampak Jin Xianer dan 9 klonnya, binatang landak tidak berani mengabaikan. Dalam sekejap, di bawah pelindung besi dari binatang landak, 3000 duri dibor lagi. Duri, bersinar dengan cahaya dingin dan hijau zamrud, mengarah satu persatu ke emas Xianer yang sedang menyelam dengan kecepatan penuh di langit. Menghadapi ini, bagaimana mungkin Zhu Hengyu membiarkannya pergi? Walaupun tubuh Dharma elang emas mengalami benturan yang parah, secara umum masih berupa luka ringan, bukan luka yang mengancam nyawa. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu dengan santai menggunakan jimat daun dedalu untuk memulihkan luka-lukanya dengan kecepatan penuh. Serentak, Zhu Hengyu mengendalikan tubuh ukiran emas, memacu 3000 pedang bulu, dan menembak jatuh landak dengan seluruh kekuatannya. Mengusir. Cici. Dalam suara siulan yang padat, binatang landak itu membuat keputusan. Dia meninggalkan udara, Jin Xianer dan 8 klonnya. Sebaliknya, mereka menyambut 3000 duri dengan 3000 bulu emas dan pedang. Ledakan, booming, raungan keras naik ke langit. Kali ini, meskipun Zhu Hengyu telah bertarung dengan seluruh kekuatannya, hasil kali ini tidak sebaik yang terakhir kali. Sebanyak 6 duri landak menembus jaring pedang di bawah kain 3000 bulu emas. Dalam sekejap, 6 duri landak sekali lagi membuka 6 lubang di tubuh tempur elang emas Zhu Hengyu. Untung, dalam proses menghancurkan perisai kekuatan sumber, energi duri landak juga hilang. Oleh karena itu, meskipun 6 duri landak sekali lagi menembus tubuh tempur elang emas Zhu Hengyu, tidak ada kejutan energi kecuali kerusakan penetrasi. Meskipun tubuh pertempuran Zhu Hengyu dipukul dengan keras lagi, dia menyemprotkan 3 suap darah hijau gelap berturut-turut. Namun nyatanya, tubuh pertempuran Zhu Hengyu jauh lebih sedikit dari yang terlihat. Paling tidak, nyawa tubuh Dharma elang emas tidak akan terancam untuk saat ini. Berani tidak mengabaikan, Zhu Hengyu menjabat tangannya dan menelan pil detoksifikasi 9 tahap. Setelah itu, jimat daun willow yang berisi kekuatan pertumbuhan rambut digunakan kembali. Di bawah kekuatan pelembab luka, seluruh tubuh Zhu Hengyu sembuh dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama Zhu Hengyu dipukul lagi. Di sisi lain, Jin Xianer dan 9 klonnya sudah menukik ke permukaan. Di bawah kendali Jin Xianer, 9 avatar menyerang landak berbaju besi dari 9 sudut. Cici. Momen selanjutnya, di tengah suara dentang yang intensif, di punggung landak berbalut besi, deretan bunga api berceceran. Hanya, meski terlihat sangat cemerlang, namun nyatanya, Jin Xianer dan ke-9 avatarnya sama sekali tidak mematahkan pertahanan landak berbaju besi. Menghadapi ini, Dewa Jin Xianer akhirnya mencapai. Di antara mulut, cahaya keemasan menyembur keluar. Hah. Dalam suara keras menerobos langit, cahaya keemasan itu cepat berlalu. Karena jaraknya terlalu dekat, kecepatan menghancurkan jarum emas terlalu cepat. Karena itu, landak lapis baja tidak punya waktu untuk menghindar. Diam-diam, jarum emas yang patah dengan mudah membuat lubang seukuran kepalan tangan pada baju besi dari landak berlapis besi. Membunuh. Melihat adegan ini, mata Jin Xianer tiba-tiba menjadi cerah, dan dia membuat suara. Dengan suara lembut Jin Xianer, 9 avatar Jin Xianer langsung diringkas menjadi 9 panah depan emas. Seperti 9 bilah tajam keemasan, di sepanjang bagian belakang landak berbalut besi, mengebor lubang yang dibuat oleh jarum emas yang pecah. Cici. Ledakan. Di tengah suara siulan yang keras, kolom darah merah cerah menyembur keluar dari kerangka besar di belakang landak berbalut besi. Ini seperti air mancur. Jelas, Jin Xianer berada di bawah pukulan ini. Landak berbaju besi mengalami trauma hebat. Namun, menghadapi situasi ini, Jin Xianer dan Zhu Hengyu tidak berani gegabah. Binatang jenis apa yang paling berbahaya? Tepat sekali, binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Setelah menyemprotkan darah, mata landak berbalut besi itu berwarna merah darah, dan dia benar-benar kejam.
Ada sedikit suara, duri merah dan hijau, dengan duri merah, muncul dari celah di baju besi satu demi satu. Hati-hati, melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba berseru. Melihat Jin Xianer begitu dekat dengan binatang landak itu. Begitu binatang landak, ia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, Jin Xianer harus menahan ribuan pukulan. Dengan kekuatan Jin Xianer, sangat tidak mungkin untuk menolaknya. Dalam sekejap, Zhu Hengyu melompat tepat di depan Jin Xianer untuk pertama kalinya dengan kecepatan super cepat. Saat berikutnya, Zhu Hengyu membuka lengannya dan mendesak 3000 bulu emas dan pedang tubuh elang emas dengan seluruh kekuatannya, dan perisai emas raksasa terkondensasi di depannya. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berbalik dengan ganas. Mengulurkan tangan kanannya, meraih lengan Jin Xianer, dan membantingnya. Tepat saat Jin Xianer diusir. Di bawah bumi, hewan landak yang berlumuran darah akhirnya pecah dengan seluruh kekuatannya. Diiringi dengan raungan yang keras. Dalam sekejap ribuan duri landak melesat keluar. Ribuan duri landak merah, dikumpulkan menjadi berkas cahaya merah setebal ember, dengan berani diledakkan ke arah perisai emas di bawah kain Zhu Hengyu. Ledakan, dalam suara gemuruh yang keras. Sinar cahaya merah langsung meledak ke perisai emas. Dalam suara dentang, ribuan pecahan emas meledak. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menyemburkan seteguk darah. Hanya dari segi kekuatan tubuh. Tubuh Dharma Elang Emas terlalu jauh dari binatang landak. Meskipun keduanya adalah yang suci, pemboman kejam dari binatang landak telah benar-benar mencapai ranah orang suci tingkat tinggi. Tapi pertahanan Zhu Hengyu hanyalah kondisi dasar suci. Bagaimana orang bijak tingkat dasar dapat menahan serangan penuh dari tingkat tinggi? Di bawah dampak kekerasan, hanya satu sentuhan. Perisai besar yang dibentuk oleh kondensasi dari 3000 bulu emas dan pedang emas diledakkan oleh lebih dari 1000 pegangan dalam sekejap. Selain itu, dengan hantaman terus-menerus, semakin banyak pedang bulu emas terus-menerus dibom. Ukuran Golden Shield semakin mengecil, dan ketebalannya semakin menipis. Zhu Hengyu tahu bahwa patung emas tubuh Dharma ini sepertinya sangat menarik. Dengan kepastian dalam pikiran, Zhu Hengyu tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan keras kepada Jin Xianer, "Pergi, jangan melihat ke belakang." Melihat Jin Tae yang dengan keras kepala bertarung melawan binatang landak, mata Jin Xianer pecah. Jika memungkinkan, dia ingin bergegas ke Jin Tae secepatnya. Bergabunglah dengannya dan bergandengan tangan untuk melawan dampak dari binatang landak. Tapi kemudian, tubuhnya, di bawah ayunan penuh Jin Tae, bergerak menjauh dengan cepat dan tidak bisa berhenti sama sekali. Kedua, bahkan jika dia bisa bergegas, itu tidak berguna. Binatang landak itu terlalu tirani. Dalam kondisi kekerasan, kekuatannya berlipat ganda. Setiap duri membawa kekuatan seorang bijak tingkat tinggi. Bahkan jika dia bergegas kembali, dia hanya bisa menjadi sepasang bebek Mandarin dengan Jin Tae. Jin Xianer terbang kembali ke langit sambil menunggu dengan mata terbuka lebar, menatap Jin Tae yang berdarah di langit tanpa berkedip. Di bawah tatapan Jin Xianer, binatang landak dengan liar menyemprotkan duri landak dan terus-menerus membombardir perisai emas yang dikondisikan Jin Tae. Dengan berlalunya waktu, pedang bulu di perisai emas terus-menerus terlempar. Perisai emas semakin kecil dan kecil. Akhirnya di bawah tatapan mata Jin Xianer yang pecah. Perisai emas itu benar-benar diledakkan oleh duri landak yang tak berujung. Ribuan lampu emas berhamburan dan terbang. Pada saat yang sama, ribuan duri landak meraung ke arah tubuh Zhu Hengyu yang tidak terhalang dan melesat pergi. Dalam ratapan sedih Jin Xianer. Pada saat ribuan duri landak datang ke tubuh, Zhu Hengyu menoleh dan memandang Jin Xianer yang terbang kembali ke langit. Dengan senyuman ringan, Zhu Hengyu tidak begitu takut dan kecewa di dalam hatinya. Tubuh Dharma Elang Emas, kerugian juga hilang. Meskipun Zhu Hengyu menyesali ini, dia tidak akan terlalu sedih. Dengan desahan penyesalan, Zhu Hengyu melontarkan dua kata untuk Jin Xianer, "Hati-hati." Di saat berikutnya, ribuan duri landak menembus tubuh ukiran emas Zhu Hengyu dalam sekejap. Saya tercengang, menyaksikan ribuan garis darah menembus tubuh Jin Tae. Dalam sekejap, ada keheningan di hati Jin Xianer. Di bawah tatapan Jin Xianer, tubuh Jin Tae, di bawah duri ribuan duri landak langsung berlubang. Tubuh Dharma Elang Emas yang besar itu jatuh ke tanah dengan tubuh yang lembut. Pada waktu bersamaan, binatang landak di tanah telah membuka baskom darahnya. Taring tajam mengarah ke tubuh Jin Tae yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, Jin Xianer hanya mendengar suara retakan di dadanya. Hatinya hancur. Hatinya hancur. Dua garis darah dan air mata mengalir dengan sedih dari sudut mata Jin Xianer. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Jin Xianer meratap pahit ke arah langit. Dari lahir sampai sekarang, Jin Xianer bisa dikatakan menikmati ribuan hewan peliharaan. Kemanapun dia pergi, semua orang memperlakukannya dengan hormat dan cinta. Bahkan jika dia sombong dan mendominasi seperti Jin Tae, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun padanya. Jin Xianer lah yang paling membuat Jin Xianer marah setelah hidup begitu tua. Tetapi meskipun dia membenci Jin Tae di dalam hatinya, Jin Xianer juga tahu bahwa Jin Tae terlalu sombong karena dia sangat mencintainya.
Meskipun Jin Xianer sangat membenci Jin Tai, tidak ada rasa bangga atas kebencian ini. Sebagai seorang wanita, sangatlah sia-sia untuk dikagumi oleh orang lain. Karena itu, selama hidupnya, Jin Xianer benar-benar berjalan dengan lancar, dan seluruh hidupnya seperti direndam dalam madu. Meski saya sering marah, meski sesekali marah, tapi tidak pernah ada emosi seperti kesedihan dan keputusasaan. Melihat tubuh Jin Tai dengan tatapan kosong, dia jatuh ke tanah. Jin Xianer baru saja merasakan hatinya hancur. Dengan darah dan air mata, Jin Xianer merasakan kesedihan untuk pertama kalinya. Dalam ratapannya, Jin Xianer merasa putus asa untuk pertama kalinya. Berdengung, dalam tangisan putus asa, Jin Xianer hanya merasakan bahwa jauh di dalam hatinya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sedang bangkit. Dengan Jin Xianer sebagai intinya, waktu dan ruang dalam radius 10.000 meter semuanya diam. Bahkan binatang landak tercengang, ditempatkan di tempatnya. Meskipun, binatang landak itu berjuang keras berusaha menerobos kurungan ruang dan waktu. Tetapi jelas bahwa tekanan waktu dan gaya ruang yang konstan tidak dapat dipatahkan olehnya. Di bawah gelombang kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Di tubuh Jin Xianer, string 9 hukum itu rusak satu persatu. Pada waktu bersamaan, di belakang punggung Jin Xianer, 9 kepala elang emas terkondensasi satu persatu. Cici. Dalam suara menerobos langit, di bawah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak, 9 kepala elang emas menonjol seketika. 9 kepala berukir emas menembus kekosongan dalam sekejap menenggelamkan kepala ke dalam lapisan hukum. Ketika 9 kepala elang emas ditarik kembali, ada untayan hukum dengan warna berbeda di mulut setiap kepala elang emas. Jinmu, air, api, bumi, angin, dan guntur gelap pekat. Hanya untayan hukum astringensi, bergelombang dan menari dengan keras. Tetapi sangat tidak mungkin untuk melarikan diri dari kurungan 9 kepala elang emas. Wus-wus, 9 kepala elang emas, masing-masing memegang serangkaian hukum, tenggelam ke dalam tubuh Jin Xianer. Saat berikutnya, cahaya warna-warni bersinar dari tubuh Jin Xianer. Fokus pada tubuh pertempuran Jin Xianer. Cahaya pelangi, seperti pelangi terbit. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. Di bawah pancaran 9 warna, tubuh tempur elang emas Jin Xianer juga berubah menjadi 9 warna. Sementara lingkaran 9 warna mengalir, mata Jin Xianer menjadi sangat merah. Melihat ke tanah, binatang landak yang bergumul dan terus mengaum. Jin Xianer meraung keras. Dalam ratapan sedih. Di belakang Jin Xianer, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. 9 warna cahaya, membumbung ke langit. Hao Guang 9 warna menembus langit dan bumi, secara langsung mengekstraksi energi 9 elemen dari langit dan bumi. Energi dari 9 elemen mengikuti 9 berkas cahaya dan masuk ke dalam tubuh Jin Xianer. Melihat sekeliling, tubuh pertempuran emas Jin Xianer berubah dari kuning keemasan asli menjadi warna 9 warna. Benar, ini adalah elang berkepala 9 yang kacau balau yang melecehkan dunia pada hari-hari awal era kuno. Patung kepala, 9 berkas cahaya berwarna-warni, seperti 9 pita, terletak di antara langit dan bumi. Akhir dari Streamer 9 warna adalah tubuh pertarungan 9 warna Jin Xianer. Dengan merendahkan, Jin Xianer tanpa ekspresi memandangi binatang landak di tanah. Meskipun saat ini, kekuatan Jin Xianer masih dalam tahap awal dari alam yang mulia suci, dan belum meningkat. Tapi saat ini, Jin Xianer bukan lagi Jin Xianer sebelumnya. Di atas 9 langit, Jin Xianer diselimuti lingkaran 9 warna. Di bawah pencampuran 9 elemen, kekuatan kekacauan terbentuk. Kekacauan sesuai dengan pesanan, yang disebut tatanan sebenarnya adalah hukum. Bisa dikatakan bahwa kekuatan chaos adalah kebalikan dari kekuatan hukum. Dalam menghadapi kekuatan kekacauan, semua hukum akan dihancurkan. Saat menghadapi kekuatan kekacauan, perisai kekuatan sumber akan dilemahkan hingga 90%. Yang rapuh seperti gelembung sabun, yang roboh dengan satu sentuhan. Dalam menghadapi kekuatan kekacauan, dampak hukum akan melemah lebih dari 90%. Saat menyerang, tidak ada yang salah dengan itu. Saat Anda bertahan, itu solid. Ini adalah master nomor 1 di Desolate Ancientimes, elang berkepala 9 yang kacau balau. Dalam ratapan yang keras, Jin Xianer mengemudikan tubuh pertempuran pahatan 9 warna yang kacau balau, menukik ke bawah menuju binatang landak di tanah. Elang berkepala 9 yang kacau. Saat menyerang, abaikan 90% pertahanan lawan. Saat bertahan, abaikan 90% serangan lawan. Karena itu, bahkan jika binatang landak itu telah menghancurkan Jin Xianer sedikit saja, dia tetap tidak bisa melawannya. Langsung menyelam di atas binatang landak. Jin Xianer menggertakkan giginya, sepasang cakar tajam yang bersinar dengan 9 warna cahaya, melambai dengan panik. Dalam suara padat, binatang landak tidak bisa menahan cakar tajam yang mengandung kekuatan kekacauan. Hanya dalam 3 napas pendek, cakar tajam Jin Xianer benar-benar merobek binatang landak itu menjadi genangan saus daging. Di depan elang berkepala 9 yang kacau balau, binatang landak yang sangat kejam dan tak terkalahkan, seperti plastik kayu dari lumpur janin, langsung dihancurkan.
Setelah merobek binatang landak, Jin Xianer naik ke udara untuk pertama kalinya. Di udara, Jin Xianer mengangkat bentuk elang berkepala 9 yang kacau dan memulihkan bentuk manusia. Dengan kedua tangan terbuka, Jin Xianer melakukan tendangan voli untuk menangkap tubuh Jin Tai. Setelah menderita luka yang fatal dan berat, tubuh Dharma Elang Emas Zhu Hengyu juga telah kembali ke bentuk manusia. Memegang tubuh Zhu Hengyu dengan kedua tangan, Jin Xianer menangis dan meratap. Saat ini, tubuh Jin Tai sudah dingin. Darah di sekujur tubuhnya hampir membeku. Dagingnya sudah mulai mengeras. Mengetahui laut semakin kosong, jiwa telah terpisah. Jika dikatakan bahwa Jin Tai mempertaruhkan nyawanya sebelumnya untuk melindunginya. Jadi sekarang, Jin Tai telah mengorbankan dirinya untuknya, dan mati di hadapannya dengan berani dan tanpa rasa takut. Meskipun Jin Tai sudah menjadi penguasa suci, dia tidak akan benar-benar mati, hanya membangun kembali para prajurit. Namun nyatanya, Jin Tai yang dibangkitkan kembali akan kehilangan semua ingatannya. Saat itu, dia tidak lagi mengingat Jin Xianer. Saat itu, dia tidak lagi mencintainya. Dan inilah tepatnya yang paling tidak bisa diterima Jin Xianer. Hal paling tragis di dunia bukanlah bahwa kamu mencintaiku, tetapi aku tidak mencintaimu. Hal yang paling tragis di dunia adalah ketika aku akhirnya jatuh cinta padamu, kamu telah melupakanku. Asli, sebelumnya, Jin Xianer hanya tahu bahwa dia menyukai Jin Tai. Tapi saya tidak tahu apakah saya mencintainya. Namun, saat Jin Tai akhirnya mati di hadapannya demi melindunginya, Jin Xianer tiba-tiba menyadari bahwa Jin Tai adalah satu-satunya. Seluruh hidupnya, seluruh masa gadisnya, tidak pernah memperhatikan pria kedua. Dia juga tidak peduli dengan pria kedua. Melihat Jin Tai, yang benar-benar kedinginan di pelukannya, Jin Xianer banyak menangis. Tidak mungkin. Bagaimanapun, Jin Tai tidak bisa mati. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan Jin Tai. Mengambil napas panjang, Jin Xianer memeriksa tangan kanannya dan meletakkan jari telunjuk tangan kanannya yang terbuat dari giok yang jernih ke mulutnya. Dia merobek kulit halus dengan satu gigitan. Dalam sekejap, darah merah cerah mengucur dari lukanya. Pada saat yang sama, Jin Xianer dengan keras merobek pakaian di dada Jin Tai dengan kekuatan tangan kirinya. Dada telanjang Jin Tai terungkap. Nafas panjang. Jin Xianer menggunakan jari telunjuknya yang berlumuran darah untuk menggambar dada dan jantung kiri Zhu Hengyu. Hingga saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jin Tai adalah dengan membuat kontrak simbiosis dengan Jin Tai sebelum jiwanya hilang. Kontrak simbiosis adalah kontrak rune yang unik untuk ras monster. Setelah kontrak simbiosis dibuat, Jin Tai dan Jin Xianer akan berbagi hidup dan mati bersama. Jin Xianer meninggal, Jin Tai tidak bisa hidup. Pada gilirannya, Jin Tai meninggal, dan Jin Xianer harus dikuburkan. Meskipun Tuhan tidak mati, bahkan jika itu didamaikan, apa bedanya dengan kematian? Dan yang paling penting, kontrak simbiosis ini, meskipun diselesaikan oleh tentara, tidak dapat dibatalkan. Setelah kontrak simbiosis dibuat, itu akan hidup selamanya dan bertahan selamanya. Karena itu, jika bukan karena cinta sejati satu sama lain, tidak ada yang akan dengan mudah membuat kontrak simbiosis dengan siapapun. Waktu berlalu. Di antara jari telunjuk terbang tangan kanan Jin Xianer, dengan esensi dan darah sebagai panduannya, sebuah kontrak simbiosis dengan cepat muncul di hati Jin Tai. Pada waktu bersamaan, gelombang tanpa nama terpancar dari tubuh pertempuran Jin Tai. Pada waktu bersamaan, jiwa Zhu Hengyu sebenarnya telah dipindahkan ke lautan kesadaran tubuh tempur Lingyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang mengemudikan tubuh pertarungan Lingyu, duduk di kasur untuk mengatur nafasnya. Bagi Zhu Hengyu, tubuh Dharma Elang Emas telah ditinggalkan. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin menjaga tubuh Dharma Emas. Faktanya, dalam keadaan itu, tubuh Dharma Emas tidak dapat disimpan sama sekali. Meskipun, Zhu Hengyu dapat menggunakan pohon willow pengganti untuk memblokir malapetaka. Namun dengan cara ini, identitas Zhu Hengyu terungkap. Anda tahu, ketika tingkatan pertama dan kedua runtuh di medan perang dan mencegat para biksu monster. Jumlah penampilan pengganti willow benar-benar tak terhitung. Hingga saat ini, bagaimana mungkin Yao Su tidak mengetahui pengganti willow? Setelah Zhu Hengyu menggunakan pohon willow pengganti, pada dasarnya dia memberitahu semua orang bahwa dia adalah mata-mata iblis. Dengan cara ini, tubuh Dharma Elang Emas Zhu Hengyu akan terlihat. Bahkan Liyun dan Jin Tai Real Estate, dan Jinggong Academy akan terpengaruh. Akibatnya, Zhu Hengyu terpukul terlalu keras. Oleh karena itu, Zhu Hengyu lebih memilih melepaskan tubuh Dharma Emas, dan tidak mungkin melepaskan Jin Tai Real Estate dan Akademi Jinggong. Lagi pula, Real Estate Jin Tai dan Akademi Jinggong terkait dengan kultivasi tubuh Suantian Dharma. Dan tubuh Dharma Emas, tidak peduli betapa berharganya itu, bagaimanapun juga itu dapat disingkirkan. Setelah kehilangan tubuh Dharma Emas, Zhu Hengyu hanya memiliki 3 Dharma kaya tersisa, yaitu tubuh pertarungan Lingyu, tubuh Dharma kambing ajaib, dan tubuh Dharma Suantian. Badan hukum domba sihir masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi. Badan hukum Suantian membutuhkan sejumlah besar biksu klan Chuanshan untuk terus berkembang.
Satu-satunya hal yang berharga adalah tubuh pertarungan giok roh yang juga telah dipromosikan ke ranah para bangsawan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dikontrol dan digunakan Zhu Hengyu sekarang adalah tubuh pertempuran giok roh ini. Setelah mengambil napas panjang, Zhu Hengyu membuka matanya, berniat untuk mendorong tubuh pertempuran giok roh terus memasuki bagian laut chaos dan mulai meredam tubuh pertempuran giok roh. Tapi saat ini, daya tarik yang tak bisa dijelaskan membuat jiwa Zhu Hengyu bergetar beberapa saat. Tiba-tiba, Zhu Hengyu menutup matanya untuk pertama kalinya dan menyelidiki dengan cermat. Setelah penyelidikan yang cermat, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan sumber gravitasi. Yang membuat Zhu Hengyu luar biasa adalah, gaya gravitasi ini ternyata dipancarkan dari lautan kesadaran tubuh Dharma Elang Emas. Saat ini, di sisi tubuh Dharma Elang Emas, gelombang gravitasi yang lebih kuat dan lebih kuat terus mengalir masuk. Apa yang terjadi? Masuk akal bahwa tubuh Dharma Elang Emas sekarang dilubangi oleh duri landak dan vitalitasnya habis. Terlebih lagi, sesuai dengan situasi saat itu, tubuh Dharma Elang Emas pasti akan jatuh dari langit. Biarpun tidak bisa mati, landak pasti akan menggunakan taringnya untuk merobek tubuh ukiran emas menjadi beberapa bagian. Di antara keraguan, Zhu Hengyu hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia membuat keputusan. Bagaimanapun, jika Anda tidak dapat meninggalkannya, lebih baik tidak meninggalkan tubuh Dharma Emas ini. Bagaimanapun, ini adalah tubuh dari alam yang mulia. Dalam sekejap, jiwa Zhu Hengyu mengikuti jalan jiwa dan kembali ke lautan kesadaran tubuh Suantian Dharma. Setelah itu, ia mengikuti jalan jiwa dan kembali ke tubuh-tubuh Dharma Elang Emas. Saat berikutnya, rasa sakit tak terbatas melonjak dari tubuh Zhu Hengyu. Dalam pertempuran sebelumnya, tubuh Zhu Hengyu ditusuk oleh setidaknya 1000 duri landak. Seluruh tubuh penuh dengan lubang. Oleh karena itu, meskipun dia sudah diselamatkan sekarang, rasa sakit fisik masih tak terhindarkan. Meskipun Zhu Hengyu tidak ingin mengerang kesakitan, tetapi di bawah rasa sakit fisik yang hebat masih ada suara yang tak terkendali di tenggorokannya. Mendengar suara Zhu Hengyu, Jin Xianer tiba-tiba menoleh dan menatap wajah Zhu Hengyu. Di bawah tatapan Jin Xianer, wajah Zhu Hengyu penuh dengan kesakitan. Bulu mata kedua mata, berkedip cepat akhirnya terbuka perlahan. Melihat Jintai akhirnya hidup kembali, Jin Xianer membuka tangannya dan memeluk Jintai. Memegang Jintai dengan erat, kegembiraan yang hilang dan kembali membuat Jin Xianer gemetar. Bagus, kamu belum mati, ini sangat bagus. Saat berbicara, ada air mata di wajah Jin Xianer, tetapi pipi Zhu Hengyu ada di tangannya. Bibir merah cerah, seperti tetesan hujan, jatuh ke dahi, pipi dan bibir Zhu Hengyu. Melihat Jin Xianer, yang wajahnya penuh dengan darah dan air mata, Zhu Hengyu sedikit tertegun. Apa yang terjadi? Apakah Jin Xianer menyelamatkannya? Tapi kenapa dia begitu bahagia dan bersemangat? Di antara keraguan, bersemangat, Jin Xianer memeluk kepala Jintai di pelukannya, dan memeluknya erat. Zhu Hengyu tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Saat otak pusing, jiwa Zhu Hengyu didorong keluar dari tubuh lagi. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum lagi dan lagi, tapi dia tidak pergi. Jiwa tertahan di udara, dan Zhu Hengyu menyelidiki situasi sekitarnya. Melihat sekeliling, binatang landak itu telah tercabik-cabik saat ini dan berubah menjadi genangan saus daging. Namun, yang menarik perhatian Zhu Hengyu adalah, di atas mayat binatang landak itu, garis hijau zamrud seperti sutra menari seperti gumpalan asap biru. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mendesak jiwa dan melayang menuju benang sutra hijau zamrud. Hah, Dengan lembut mengulurkan tangan jiwa, Zhu Hengyu dengan lembut menggenggam untayan benang sutra di tangannya. Di bawah persepsi yang cermat, mata Zhu Hengyu tiba-tiba membelalak. Utas ini ternyata adalah serangkaian hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Rangkaian hukum adalah rangkaian hukum yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam keadaan normal, begitu rangkaian hukum meninggalkan dunia itu akan langsung menghilang dan menjadi ketiadaan. Tetapi rangkaian hukum ini berbeda. Bahkan jika ia meninggalkan dunia, ia dapat terus hidup. Pada saat berpikir, untayan hukum hijau zamrud jatuh ke telapak tangan Zhu Hengyu. Melihat rangkaian hukum hijau zamrud di telapak tangannya, Zhu Hengyu menjadi semakin bingung. Apa yang terjadi? Rangkaian hukum apa ini? Mengapa itu dicegat, tetapi masih belum hilang? Rangkaian hukum ini, rangkaian hukum yang manakah itu? Apa fungsi spesifiknya? Dalam keraguan, Zhu Hengyu hendak menyelidikinya dengan cermat. Sisi lain, Jin Xianer jelas menyadari bahwa Jintai sepertinya pingsan olehnya. Mengambil pil pertama kali, Jin Xianer meminum pil tersebut dan mengirimkan pil tersebut ke perut Jintai. Dengan perawatan pil roh, cedera tubuh tempur Jintai dengan cepat membaik. Pada saat yang sama, pengetahuan Jintai tentang laut menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Tidak terkontrol, jiwa Zhu Hengyu langsung tersedot kembali ke lautan kesadaran tubuh Dharma Elang Emas. Membuka matanya dengan kosong, Zhu Hengyu melihat tangan kanannya untuk pertama kali. Seperti yang Anda lihat, garis rune hijau zamrud muncul di pergelangan tangan kanannya. Sedangkan Zhu Hengyu sedang mengamati garis hijau di pergelangan tangan kanannya.
Melihat Zhu Hengyu terbangun, Jin Xianer tidak dapat lagi menahan kegembiraan batinnya, dan mengambil tubuh Jin Tai dengan kedua tangan. Jin Xianer naik ke udara dan terbang menuju arah kolam. Cedera Jin Tai sangat serius. Jika Anda tidak berkultivasi dalam jangka waktu tertentu, Anda tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Saya ingin masuk ke Jin Xianer. Cedera fisik Jin Tai sangat mudah pulih. Tetapi kerusakan mental dan jiwa sangat sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk beristirahat untuk sementara waktu. Namun nyatanya, Jin Tai tak mengalami masalah ini. Sejak tubuh Dharma Elang Emas dipukul dengan keras, jiwa Zhu Hengyu telah pindah. Baik roh maupun jiwa tidak mengalami kerusakan. Selama tubuh pertempuran Elang Emas diperbaiki, itu akan dipulihkan ke kondisi puncaknya. Bahkan jika kita berangkat sekarang, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, karena Jin Xianer ingin istirahat sebentar, Zhu Hengyu juga sangat mendukung. Dalam pertarungan ini, Zhu Hengyu menemukan banyak hal. Semua ini akan membutuhkan waktu untuk dianalisis dan diatur. Pertama-tama, dalam pertempuran yang sebenarnya, Zhu Hengyu menemukan bahwa di antara 3.000 pedang bulu, ada 9 pegangan, yang terhubung ke pikirannya. Biarpun kamu tidak perlu mengontrolnya dengan sengaja, kamu bisa menggerakkan pedang sesuka hati seperti jari tangan. Lebih dari 3.000 bulu emas dan pedang emas. Faktanya, Jin Xianer dan 9 klonnya tampaknya terhubung. Di antara satu sama lain, pemahaman diam-diam mencapai titik ekstrim, seolah-olah mereka adalah satu orang. Jin Xianer tidak memiliki pengalaman serupa dan tidak tahu banyak tentangnya secara acak. Tapi Zhu Hengyu berbeda, pengalaman klonnya terlalu kaya. Avatar dan ontologi tidak terhubung satu sama lain secara bawaan. Ambil tubuh Dharma Elang Emas sebagai contoh. Tubuh Dharma Elang Emas dan Elang Emas Setan Suci Jin Yu tidak terhubung sama sekali. Meski bisa saling berkomunikasi dan berkomunikasi, sebenarnya mereka berkomunikasi lewat metode khusus. Dewa dan klon dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka tidak terhubung satu sama lain. Tapi 9 avatar Jin Xianer pasti ada hubungannya dengan Jin Xianer. Di antara tubuh Dharma Emas dan pedang emas 3.000 bulu emas dan pedang emas yang ditransformasikan oleh 9 bulu juga terhubung. Anda tahu, Zhu Hengyu telah berlatih pedang emas bulu emas ini sebelumnya. Pedang emas bulu emas pada saat itu dan tubuh Dharma Elang Emas tidak dalam kondisi pedang bergerak sesuka hati. Semua perubahan ini hanya muncul setelah memasuki medan perang tingkat 20 runtuh. Lebih tepatnya, itu setelah Zhu Hengyu memakan 9 biji teratai dari hunyuan konsentrik lotus. Dari perspektif ini, Jin Xianer dan 9 avatarnya juga harus terhubung. Alasannya juga karena efek dari 9 teratai konsentris hunyuan. Hanya, klon Jin Xianer baru saja dimiliki. Dia tidak tahu keadaan asli antara dewa dan klon. Secara tidak sadar, Jin Xianer pasti berpikir bahwa antara dewa dan klon harus dalam keadaan ini. Di bawah pengujian konstan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan keterkejutannya. Di bawah hubungan pikiran dan pikiran, 9 bulu utama dari tubuh Dharma Emas terhubung dengan tubuh dan pikiran Dharma Emas. Tidak perlu mengontrol dan memerintah sama sekali, dan akan secara otomatis menyerang atau bertahan sesuai keinginan Zhu Hengyu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu hanya perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan 3.000 pedang bulu lainnya. Adapun untaian hukum hijau yang diambil Zhu Hengyu dari mayat binatang landak itu juga sangat istimewa. Untaian hukum ini masih bisa eksis setelah meninggalkan dunia. Adapun fungsinya, ini juga sangat kuat. Tali hukum hijau Zamrud diikat di salah satu ujung lautan kesadaran tubuh pahatan emas. Di ujung lain, Anda dapat menghubungkan apa saja. Setelah Anda menggunakan rangkaian hukum hijau Zamrud ini, ikat tujuan. Kemudian, semua serangan jarak jauh yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu akan mengunci target secara otomatis. Zhu Hengyu hanya perlu menembakkan 3.000 bulu emas dan pedang emas dengan sekuat tenaga. Semua pedang bulu akan menembak ke target secara otomatis. Tidak peduli bagaimana lawan mengelak, itu tidak berguna. 3.000 pedang bulu akan secara otomatis melacak target. Jangan berhenti sampai tujuan tercapai. Kecuali kecepatan lawan lebih cepat dari kecepatan terbang 3.000 pedang bulu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran 3.000 pedang bulu. Berpikir kembali ke binatang landak, duri landak tanpa peluru. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Untuk mengetahui, masalah terbesar dengan serangan jarak jauh adalah akurasi. Sebagian besar energi pemanah digunakan untuk membidik. Tidak peduli seberapa kuat serangan jarak jauh, jika gagal mencapai target, itu tidak ada artinya. Tali hukum hijau ini baru saja menyelesaikan masalah ini. Adapun dari mana hukum hijau ini berasal, Zhu Hengyu tidak begitu yakin. Di periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu dan Jin Xianer keduanya bekerja keras. Jin Xianer menjadi akrab dengan 9 klon. Dan Zhu Hengyu terus-menerus terbiasa dengan pedang bulu 9 tangan dan untaian hukum hijau Zamrud. Adapun pergi keluar untuk menjelajahi dan berburu harta karun, tidak satupun dari mereka memiliki banyak minat. Zhu Hengyu di sini, dia sudah mendapatkan harta yang menentang surga, dan akan membutuhkan waktu untuk membiasakannya.
Adapun Jin Xianer, dia tidak pernah memiliki banyak ambisi untuk harta yang disebut. Sudah lama, meskipun Jin Xianer tidak bisa dikatakan tidak memiliki keinginan, namun nyatanya Jin Xianer selalu mengejar kenikmatan spiritual, bukan kenikmatan material. Untuk Jin Xianer, selama saya bisa bersama Jin Tai, saya akan sempurna dan bahagia. Adapun harta karun itu benar-benar opsional. Padahal, memiliki harta akan membuatnya lebih kuat. Namun di hati Jin Xianer, tidak ada musuh atau lawan yang harus dikalahkan. Berubah dan tidak menjadi kuat sangat penting bagi Jin Xianer, tapi tidak begitu penting. Jika Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk merebut harta, maka dia lebih suka tidak. Bagi Jin Xianer, orang terpenting adalah Jin Tai. Adapun hal-hal di luar tubuh, mereka dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, tidak satu pun dari mereka pergi kemanapun. Terus berada di tepi kolam renang. Sesekali berkumpul bersama untuk mengobrol atau memasak dan menikmati. Atau mereka bisa berlatih dalam retret. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu sejak memasuki medan perang kehancuran tingkat 20. Awalnya, keadaan ini akan terus berlanjut. Tapi hari ini, antara bumi dan pegunungan, gelombang energi yang mengamuk menyapu cakrawala. Di bawah badai energi yang berkobar. Kabin tempat tinggal Zhu Hengyu dan Jin Xianer hancur dalam sekejap. Zhu Hengyu dan Jin Xianer bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah, menghindari dampak energi. Setelah aliran energi menyapu, keduanya bergegas keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya dan melompat ke udara. Lihat ke kejauhan. Ke arah sudut barat laut, asap berbentuk jamur hitam yang meledak di langit menggulung. Dalam asap hitam, bercampur dengan api hitam dan merah ke atas. Di bawah tatapan Zhu Hengyu dan Jin Xianer, asap hitam dan merah berangsur-angsur berubah dari bentuk jamur menjadi bentuk tengkorak. Melihat dari kejauhan, tengkorak darah berkilauan tanpa kulit muncul ke arah cakrawala. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu dan Jin Xianer tidak bisa tidak saling melirik. Jelas, ini adalah mausolem bawah tanah yang terkenal di medan perang tingkat 20 yang runtuh dibuka. Legenda, ada leluhur Netherworld di Desolate Ancient Times, yang kekuatannya hanya di bawah Desolate Ancient Tree Ancestor. Kekuatan leluhur tua Nether sudah sangat kuat. Dalam kasus head-up, hanya 3 leluhur kuno yang dapat menstabilkannya. Namun, jika Anda berpikir bahwa Nether Ancestor lebih rendah dari 3 Ancestor kuno, maka Anda salah besar. Nether Ancestor tidak dikenal karena kekuatannya sendiri. Nenek moyang dunia bawah memiliki 3000 klon, dan abadi. Jika Anda ingin mengalahkan Nether Ancestor, Anda harus mengalahkan 3000 klonnya terlebih dahulu. Dan jika Anda ingin sepenuhnya membunuh 3000 klon leluhur Xuanming, Anda harus terlebih dahulu membunuh leluhur-leluhur Xuanming. Jelas sekali, ini adalah kontradiksi. Dengan kata lain, jika tidak mungkin untuk membunuh dewa leluhur Xuanming dan 3000 klon secara bersamaan pada saat bersamaan. Kemudian, leluhur Xuanming itu abadi. Membunuh dewa, maka salah satu dari 3000 klon leluhur tua Xuanming akan menjadi dewa. Dan jika 3000 klon itu dipenggal, leluhur Xuanming dapat bereinkarnasi dari tanah yang kotor dan menghidupkannya kembali. Ternyata, bahkan jika 3 leluhur kuno bergabung, tidak mungkin untuk membunuh leluhur Nether dan 3000 klonnya pada saat yang sama. Akhirnya leluhur Nether meninggal. Di bawah pukulan kehancuran dunia itu, Old Ancestor Nether dan 3000 klonnya benar-benar terbunuh pada saat bersamaan. Namun, seberapa sederhananya pukulan itu untuk menghancurkan dunia? Itu adalah pertemuan semua Master Top zaman kuno. Termasuk Dawa Surgawi, Dewa Ibu Bumi, 3 leluhur kuno, dan Raja Iblis, semua Master Top. Pukulan yang menghancurkan dunia yang terjadi di bawah upaya bersama ribuan kekuatan liar dan kuno. Di bawah pukulan itu, jangan bicara tentang Nether Ancestor. Seluruh dunia, serta benua kuno yang sepi, hancur berkeping-keping. Zaman kuno, setiap 29.600 tahun. Itu adalah waktu untuk klub 1 Yuan. Nether Ancestor akan meluncurkan Nether Scourge. Hanya dengan 1 orang, itu bisa membawa bencana dahsyat ke seluruh benua kuno yang sepi. Dewa Nether Ancestor sebenarnya tidak berada di medan perang tingkat 20 runtuh. Namun, inilah tiruan dari Nether Ancestor. The Nether Ancestor sendiri adalah kekuatan besar dari realem ancestral. Pangkatnya hanya lebih rendah dari 3 leluhur kuno. Namun, Nether Ancestor sudah mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, kekuatan dewa leluhur dunia bawah telah jatuh ke alam bijak agung. Dan 3000 klonnya memiliki kekuatan seorang suci tingkat tinggi. Setiap kali kuburan bawah tanah dibuka, akan muncul klon dari hantu leluhur. Di dalam makam itu adalah prajurit tulang yang dipanggil oleh klon leluhur hantu, dan prajurit tulang yang dipanggil oleh panglima perang tulang. Di antara mereka, kekuatan prajurit tulang putih adalah penguasa menengah. Kekuatan prajurit tulang adalah suci dasar. Sekarang, ke arah sudut barat laut, sebuah makam bawah tanah jelas terbuka. Jika Anda ingin menjelajahi perburuan harta karun, tidak ada tempat yang lebih cocok selain di sana. Sepanjang era kuno, The Nether Ancestor tidak tahu berapa banyak Nether Scourges yang telah diluncurkan.
Setelah miliaran triliunan tahun, penimbunan segala macam harta dan harta surga dan bumi tidak terhitung. Karena itu, setiap kali mausolem bawah tanah dibuka, para pendeta suci di dekatnya akan segera bergegas. Di kuburan bawah tanah, kemungkinan terjadinya berbagai harta adalah yang tertinggi. Melihat awan kerangka yang naik di atas langit, Zhu Hengyu tiba-tiba menyalakan matanya. Selain dari apapun, Zhu Hengyu memanggil Jin Xianer untuk pertama kalinya dan bergegas menuju mausolem bawah tanah dengan kecepatan penuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.